Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iya, pemirsa di mana saja Anda berada, ayah bunda serta adik-adik yang kami sayangi, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026 bersama saya Kak Nori dan saya Kak Rizal. Kita pengen minta dulu tepuk tangan yang meriah dari Bapak dan Ibu sekalian. Iya, biar kita lebih semangat hari ini ya Kak Rizal. Semoga tepuk tangannya nular semangatnya ke peserta kita juga ya. Amin. Langsung saja kita akan memperkenalkan para peserta yang masuk di tahap 2 nih Kak Nori. Iya, hari ini kita sudah masuk di tahap 2 dan yang akan tampil adalah adik-adik yang tergabung di grup yang pertama. Betul sekali, langsung saja kita akan perkenalkan kepada para pemirsa. Yang pertama ada Atskan Lutfi Pratama dari SDIT Az-Zuhra Cipta Karya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita berikan tepuk tangan juga untuk peserta kedua, ada Zidan Pratama dari SDIT Mutiara Global. Berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Izzatul Fatimah Sonsana dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Dan kita berikan juga tepuk tangan untuk peserta yang terakhir, ada Bening Aura Arsila dari MI Al-Fatah Pekanbaru. Baik, Masya Allah. Kita mau sampaikan juga Kak Nori kepada pemirsa bahwa tahap 2 ini adalah tahap 24 besar. Betul sekali. Jadi ada sekitar 6 grup yang setiap grupnya akan diisi oleh 4 orang peserta. Grup atau tahap 24 besar ini adalah tahap yang akan menuju tahap 12 besar. Masya Allah, tidak terasa ya Kak Rizal. Iya, betul sekali. Dan kita akan langsung saja menyapa para dewan juri yang akan memberikan penilaian kepada para peserta kita hari ini. Ya Kak Rizal? Ya. Yang pertama ada Ustadz Dr. Lukmanul Hakim MA. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Nuri dan Kak Rizal. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah hari ini kabarnya menyala. Menyala. Ya, karena ini kan sudah masuk ke tahap kedua. Iya. Jadi harus semangat itu harus menyala juga. Masya Allah. Baik, selamat bertugas Ustadz. Oke, insya Allah. Baik, terima kasih. Baik, dan berikutnya kita ingin sapa Dewan Juri kita ada Kak Muhammad Suhadi Esos MA. Assalamualaikum Kak Suhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rizal, Kak Nori. Kabarnya menyala juga kah hari Menyala. ini? Menyala juga ya. Iya, sehat Alhamdulillah. Masya Allah, karena yang ditunggu dari para peserta adalah progresnya seperti apa ini ya Kak Suhadi? Iya, progres kemudian bagaimana adik-adik nanti tampil menyampaikan materi tidak lagi di zona nyamannya mereka. Oke, Iya. kalau misalkan mereka tampil di zona amannya gitu. Tentu mereka tidak akan aman Kak Rizal. Itu dia. Bermain di zona aman maka Betul. tidak aman kompetisinya ya. Betul, karena ini kompetisi sekali lagi ya. Baik, Benar Kak terima Rizal. kasih Kak Suhadi, selamat bertugas. Terima kasih Kak Rizal. Baik, Dewan Juri kita selanjutnya ada Kak Siti Bupida SIKOM MA. Assalamualaikum Kak Pida. Waalaikumsalam Kak Nori dan Kak Rizal. Menyala juga hari ini Kak Pida? Harus menyala Kak Nori. Harus menyala Tapi ya. kostumnya kayaknya nggak sama ya sama Oh, Dewan iya. Juri yang lain ya. Dewan Juri yang lain ada hijau-hijaunya, Kak Fida kok Karena- nggak ada hijau-hijaunya? Kami aja hijau nih Kak Fida. Iya, biar lebih berbeda. Lebih Biar ada menyala. perbedaan gitu ya, biar lebih menyala. Atau Baik. Kak Fida nggak masuk grup nggak sih? Baik, selamat bertugas Kak Pida. Terima kasih Kak Bercanda Nori ya, dan Kak Kak Bida ya. Rizal. Iya. Oke, baik pemirsa, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan menyaksikan penampilan para peserta di tahap 2. Grup 1 ini kita akan mulai dari peserta yang pertama. Betul sekali, dan untuk itu kepada peserta kedua hingga keempat boleh kembali ke belakang lagi, silahkan. Kecuali peserta pertama, boleh kita bergeser, Atskan ya, Masya Allah. Ya, Nah. temanya tentang apa nih Kak Nori? Temanya adalah tentang rajin sholat subuh, tanda pahlawan sejati. Masya Allah, Masya Allah. Langsung sajalah kita akan menyaksikan penampilan dari Atskan Lutfi Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDIT Az-Zuhra Cipta Karya mendukung penuh Ananda Atskan pada ajang ADC TVRI Riau. Semangat berkompetisi dan raih juara. Semangat! Semangat untuk Ananda Atskan, semoga Antum bisa menampilkan yang terbaik dan menjadi
juara. Lanjutkan tradisi juara. Saya keluarga dari Askan Lutfi Pratama mendukung Askan di Akademi Daik Cilik TVRI. Askan pasti bisa. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas peti. Ayo bangun sebelum azan berkumandang, jadilah pahlawan subuh yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Atskan hormati, Dewan Juri, sahabat dai, serta pemirsa ADC TVRI Riau dimanapun berada. Rajin sholat subuh, tanda pahlawan sejati. Inilah judul tausiah Atskan pada kesempatan kali ini. Besti Dai, tahu nggak siapa sih pahlawan sejati itu? Orang yang kuat, berani, menang dalam peperangan. Bukan cuman itu, ternyata ada loh pahlawan sejati yang tidak harus berjuang mati-matian mengangkat senjata, tidak melawan penjajah, yaitu rajin salat subuh berjamaah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan laksanakanlah salat subuh. Sungguh salat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Hadirin, salat subuh mungkin tidak dilihat banyak orang, tetapi disaksikan langsung oleh para malaikat. Betapa bahagianya kita ketika nama kita dikenal di langit sebagai anak yang rajin salat subuh. Masya Allah, itulah pahlawan sejati. Kok bisa ya teman-teman? Karena bangun untuk sholat subuh membutuhkan perjuangan, melawan hawa nafsu, melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas dan godaan ketika udara masih dingin, selimut masih terasa nyaman, orang-orang masih tertidur nyenyak, dan merupakan salah satu ibadah yang paling berat bagi orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun asqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya." Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik selain salat subuh dan salat isya. Hadis riwayat Bukhari. Penonton, orang yang mampu menjaga salat subuh, insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat, disiplin, bertanggung jawab, belajar menghargai waktu, belajar mendahulukan perintah Allah daripada keinginan diri sendiri, dan memenangkan pertarungan besar antara iman dan kemalasan. Mulai sekarang, yuk bertekad menjadi pahlawan sejati dengan rajin salat subuh berjamaah di masjid atau musola. Berat Atskan, memang berat Besti. Insya Allah dengan niat yang ikhlas dan mengharap ridha Allah pasti diberi kemudahan. Mulai dengan cara tidur lebih awal, pasanglah alarm, niatkan bangun agar sholat subuh.
minta ayah bunda untuk membangunkan, jadilah pahlawan membanggakan. Sahabat dai, mari menjadi pahlawan sejati dan istiqomah dalam menjaga sholat subuh agar kita menjadi generasi yang hebat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Atskan. Oke, nah untuk di tahap 2 ini pemirsa kita akan mendengarkan 2 orang komentar ya. Betul sekali. Baik, untuk yang akan memberikan komentar yang pertama, kami persilakan kepada Ustadz Lukman. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Assalamualaikum Ustadz Atskan. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, apa kabar hari ini? Baik Ustaz. Masya Allah, oke. Ustaz ucapkan selamat sudah sampai kepada tahap kedua dan Ustaz melihat bahwa penampilan Ananda Atskan ini ada progres ya, dari sebelumnya sudah ada progres karena penekanan kita memang di tahap 2 ini adalah progres ya. Pertama, kalau dilihat dari segi judulnya, ini kan rajin salat subuh pahlawan sejati. Kalau judul sih ya semi-semi klasik dan kontemporer lah bahasanya. Ya, barangkali karena salat subuh kemudian ada pahlawan yang akan dibawa ya untuk di judul ini. Artinya masih semi. Kalau bisa sudah mengarah kepada judul-judul yang sedikit agak kekinian, karena semakin ke atas tentu kompetitifnya semakin terasa gitu ya. Jadi coba dipertimbangkan judul-judul seperti ini. Kemudian kalau dari segi Ustadz fokus di ini ya, banyak di konten saja, nanti yang lain mungkin di performen ya. Kemudian dari segi sistematika secara keseluruhan sudah bagus, artinya terjawab sudah apa yang ingin disampaikan ya, walaupun menghubungkan antara salat subuh dengan pahlawan sejati itu dalam konten masih belum begitu kuat keterhubungannya ya, tapi yang jelas secara umum sudah ada ya. Sampai tadi Atskan mengutip dalil memperkuat tausiahnya ini, dalil yang dipilih pun secara umum juga sudah oke gitu. Contohnya ketika mengajak orang bagaimana orang bisa bangun di sholat subuh gitu ya, berjamaah ya. Dalil yang dibaca tadi kan surah Al-Isra itu. Aqimis sholata liduluki syamsi iza ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Hanya saja kalau ayat ini tidak didudukkan dengan tafsir, orang nggak akan paham kenapa ayat ini bisa diangkat sebagai penguatan kita untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, makanya seharusnya juga say hello sedikit gitu, karena ribet. Mungkin kalau Kak Rizal saya tanya, wa Qur'anal Fajar, dari mana filosofinya itu memerintahkan sholat subuh? Sementara yang Ustaz akan baca pun ayatnya nggak konflik, dari awal nggak, iya kan? Ustaz bacakan wa Qur'anal Fajar. Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Jadi kalau orang tidak hafal ayat itu nggak akan paham dia. Ayatnya dipotong tadi. Ayatnya dipotong. Sementara kalimat pun juga tidak kalimat langsung. Kan wa Qur'anal Fajar itu kalau diartikan letterlet dan Al-Quran Fajar. Apa maksudnya? Orang nggak akan paham kalau tidak dengan duduk kajian tafsir. Makanya di awal ayat itu aqimis shalah, dirikan salat gitu. Itu perintahnya lidulu ke syamsi. Nah, ketika matahari mulai muncul ya, kemudian ketika malam datang dirikan salat. Ini secara tidak langsung dalil mana salat wajib 5 waktu sehari semalam. Kalau kita baca Quran hatam, kita 30 juz membaca Quran tiap hari, tidak akan ada kita menemukan perintah salat 5 waktu sehari semalam, itu mana? Karena kalimat Quran sangat umum sekali. Makanya mendapatkan itu dari kajian tafsir. Makanya ditafsirkan oleh ulama.
Ketika Allah memerintahkan salat, ketika matahari mulai muncul, berarti salat itu salat zuhur dan salat asar. Ketika Allah perintahkan kita salat ketika matahari sudah terbenam, artinya muncul malam, itu sinyal salat maghrib dan salat isya. Baru wa Qur'anal fajr, itu sinyalnya salat subuh. Ya, jadi kalau bisa supaya tidak ragu orang, mulai dari kalimat aqimis shalah saja, ya. Itu cara cara membaca Quran, oke, supaya orang tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian dari segi dalil hadisnya pun oke secara umum. Artinya salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Cuman memang tawaran berjamaahnya nggak muncul juga. Ini yang Ustaz maksud salat subuhnya pahlawannya harus berjamaah apa tidak ini? Kalau ceramahnya kan berjamaah. Nah, kalau berjamaah mana dalil yang mendukung berjamaah? Makanya ada dalil lain. Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fashadu lahu bil iman, kata Nabi. Kalau ada orang senantiasa datang ke masjid, ya, datang ke masjid selalu sholat, ya, maka pertanda orang ini saksikanlah inilah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Maka dari sini sholat berjamaah kemudian bisa diangkat juga menjadi pahlawan. Baik. Ya. Tapi ala kulli hal Ustaz senang, bagus penampilannya, tinggal lagi muatan kontennya sedikit agak dikreasikan dan inovasi, kemudian juga berusaha untuk membawa isu-isu kekinian. Oke? Oke, terima kasih dan sukses untuk Ananda Atskan. Amin, Amin, ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Ustadz Lukman. Dan selanjutnya Kak Suhadi, silahkan untuk ditambahkan komentarnya. Baik, terima kasih Kak Nori, Kak Rizal. Assalamualaikum Ustadz Atskan. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tausiahnya lancar dengan semangat yang luar biasa. Ini tema outfitnya hari ini apa nih Atskan? Tema pahlawan kayaknya ya. Ada tanjaknya, Ada, iya benar. Pokoknya ada nuansa-nuansa pahlawan dari Iya. negeri bumi lancang kuning. Lancang kuning. Artinya kakak melihat Atskan ini penuh persiapan, ya. Detail-detail kecil, bahkan hal-hal yang mungkin luput dari pandangan orang, itu Atskan perhatikan gitu. Nah sehingga ini menjadi hal yang penting juga dalam kompetisi, ya, gitu. Jadi mindsetnya begitu dulu nih, karena ini adalah lomba, gitu ya. Tapi tetap harus disesuaikan, ya. Nah dari aspek penampilan, kakak melihat Atskan luar biasa, power suaranya, intonasi, dinamikanya, kemudian ekspresinya juga sudah oke, tambah lagi penguasaan panggung, nah itu sudah mantap, ya. Hanya saja ada catatan sedikit, ya, dari segi power, kekuatan, mulai dari suaranya, ya. Nah jadi begini, suara lantang itu harus, ya, tapi tetap harus dalam porsi yang pas. Ya, karena ini akan menjadi si malakama juga nantinya. Siapa itu Kak Suhadi? Bukan orang Kak Rizal. Oh bukan ya. Ya, jadi kalau kita nanti terlalu tinggi dan situasi tubuh kita kadang kurang mendukung, seketika itu nanti akan berefek tidak bagus. Ya, atau terlalu rendah juga begitu. Artinya nanti dipaskan. Kalau kakak melihat tadi itu suaranya memang overpower lah kita. Karena memang sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik Kak Rizal. Agak-agak berteriak tadi ya. Atau mungkin karena terlalu bersemangat. Ya itu dia, Ya. terlalu bersemangat, overconfident. Ya, tapi sejauh ini mantap. Hanya saja itu nanti perlu juga diperhatikan, ya. Kemudian kreasinya juga ada, kalau dibandingkan dengan penampilan di tahap 1 kemarin yang membawakan tema tentang jadi anak keren di zaman now, ya. Dengan yang hari ini ada relate-nya nih Kak Rizal, ada menyambungnya, ya. Jadi salah satu dari jadi anak yang keren zaman sekarang itu yaitu tadi juga kan, sholat subuh. Sholat subuh, apalagi nanti sholat subuhnya berjamaah. Tinggal difokuskan saja lagi. Itu saja Kak Rizal, yang lain insya Allah oke, waktunya juga mantap. Dengan tempo yang pas, tidak terlalu cepat, ya, dan juga tidak terlalu lambat. Ini udah mantap nih. Di 4 menit 53 detik. Baik. Maksimal. Nafas sekali. Langsung nambah ya durasinya. Langsung nafas ya. Ya.
Oke, itu aja Kak Itu Sudi, saja ya. Kak Rizal, Kak Nori, sehat-sehat dan sukses selalu untuk Atskan. Amin ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Nori. Baik, Atskan. Sekarang sudah boleh ke belakang lagi. Terima Silakan. kasih. Sama-sama. Sama-sama. Baik, jadi progresnya ada Kak Nori ya. Ada. Tapi masih ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Dewan Juri kita. Mudah-mudahan kalau nanti masuk ke tahap berikutnya bisa diperbaiki dengan penampilan yang lebih mantap lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja memanggilkan peserta berikutnya. Ada Zidan Zidan Pratama dari SDIT Mutiara Global. Wah, Masya Allah. Kalau tadi kostumnya Atskan Melayu, Melayu. ya. Kalau Kalau sekarang sekarang kita pindah ke Jawa dulu. Ada belangkonnya. Terus oke. ada Oh iya, ada properti. properti. Iya, iya. Apa Ustadz? Oh mau Oh, merekam Dewan Juri. Ini live ya, live TikTok ya gitu ya. Jadi komentar Dewan Juri nanti bisa di tap layarnya. Iya betul gitu Zidan. Oh enggak, ya? Tapi apa ini fungsinya? Ada deh, nanti akan rahasia. Nah, Zidan sampaikan. Langsung aja kan temanya Dori. nih Kak Rizal. Temanya adalah Temanya juga sangat menarik ini, cuma Apa satu itu? kata. apa itu? Dolar. Loh, kok dolar? Kok nggak rupiah? Apa Kenapa karena dolar sekarang sedang menguat begitu ya, sehingga Iya. temanya adalah dolar, tapi kita nggak tahu Nggak nih tahu kita. arah tausiahnya kemana. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Zidan Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung anak kita Zidan dari SDIT Mutiara Global. Semoga anak kita mendapat juara. Maju terus Zidan, siswa dari SDIT Mutiara Global. Teruslah menginspirasi dan selalu doa kami selalu bersamamu. Ananda Zidan juara. Mari dukung Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang Zidan hormati, Dewan Juri yang mulia, serta teman-teman yang Zidan banggakan. Adapun judul tausiah Zidan pada kesempatan kali ini adalah dolar digital. Oke, asal lebih arif dan religius. Kalau mendengar kata dolar, siapa yang langsung ingat uang? Angke tangan mak, biasa yang suka piti kok ama-ama, topeknya mak. Tapi dolar yang Zidan maksud bukan uang, melainkan cara kita agar menjadi generasi hebat di era digital. Karena sekarang hidup kita tidak jauh dari teknologi. Bangun tidur cari HP. Hai guys, Zidan baru bangun tidur nih. Jangan lupa subrek ya. Salah, subscribe. Mau belajar pakai HP, mau pesan makanan pakai HP. Bahkan kadang-kadang HP lebih sering dicari daripada Al-Quran. Astagfirullah. Jamaah. Jamaah. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Posisi sebelah kanan bagian bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ayat ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Bu,
bukan? Dolar D-nya apa? Digital, oke. Teknologi itu tidak salah. Yang salah adalah cara kita menggunakannya. Oh, O-nya apa? Optimalkan untuk kebaikan. Jangan sampai jempol kita lebih cepat menyebarkan gosip daripada menyebarkan ilmu. Astaghfirullah. L-nya apa? Lebih arif. Arif artinya bijaksana. Karena jejak digital itu seperti tinta. Sekali ditulis, sulit dihapus. A-nya apa? Amalkan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini tidak hanya berlaku saat berbicara langsung, tetapi juga saat mengetik di media sosial. Karena jari-jari kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan gunakan komentar untuk menyakiti, gunakanlah untuk menebar kebaikan. R-nya apa? Religius. Teknologi boleh maju, internet boleh cepat, HP boleh canggih, tetapi jangan sampai hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sinyal wifi yang hilang masih bisa dicari. Tetapi kalau sinyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang, hidup menjadi sepi. Na'udzubillah. Sebagai kesimpulan, tausiah Zidan hari ini, jadilah pengguna teknologi yang bermanfaat, generasi yang cerdas, berakhlak, dan religius. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Berolahraga di hari Selasa, badan sehat, hati bahagia, dewan juri yang bijaksana. Semoga Zidan lolos ke tahap berikutnya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan, Masya Allah. Ini boleh kita geser dulu HP-nya? Masih live nggak Kak Nuri? Ini masih live kayaknya ya. Kita geser agak ke depan Berarti ya. komentarnya ini disaksikan oleh netizen ya. Berapa ribu penontonnya? Oh, enggak Kak Rizal. Monggo Kak Pida komentarnya. Silakan. Ini ke bawah-bawah suasana kostumnya Zidan Jawa ini. Ya. Terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Zidan orang Jawa? Ya. Oh iya, pantesan Kak Bang Rizal. Dia pakai kostumnya kostum Jawa. Ini juga prepare juga ya, persiapannya juga dengan sangat matang, bawa HP, tripod dan lain sebagainya ya. Oke, Zidan membawakan tema dolar. Memang iya ketika Zidan menyebutkan dolar tadi yang terbayang di kita adalah ya duit, tapi bukan rupiah ya Kak Nuri, harus ditukar lagi. Oke. Dari aspek materi dulu ya kakak bahas. Yang pertama kalau dilihat dari judulnya ini sangat update sekali ya untuk masa sekarang ini. Hanya saja menurut kakak kurang klop antara singkatan dan kepanjangannya ya. Kenapa demikian? Kan tadi dolar, singkatan dari digital oke, asal lebih arif dan religius. Nah, ketika Zidan tadi membaca bertausiah tadi, oh ternyata L-nya apa? Lebih arif, A-nya apa? Oh ternyata beda lagi ya gitu. Menurut kakak ketika tadi belum sampai Zidan mengatakan L-nya apa, A-nya apa, R-nya apa. Nah itu agak lebih bisa diterima lah ya, lebih arif dan religius. Ternyata itu ketika di tausiah tadi isinya itu berbeda lagi gitu ya. Nah ini untuk quotes-nya ya. Ketika kita membuat materi untuk anak-anak boleh saja disingkat, hanya saja harus
familiar juga di telinga kita ya. Oh ini bisa loh disingkat, bisa diterima. Jangan nanti kesannya, mohon maaf dalam tanda kutip nanti lebih kepaksaan, nggak klop, nggak enak kita. Lah kok bisa gini sih, kan harus digeser lagi, harusnya kan huruf ini, kata ini kan nggak ada gitu ya. Itu dari aspek materinya. Kemudian tadi ada hadis ya nak ya, tapi jagalah lisanmu ya. Tapi tidak dilengkapi, tidak dibacakan hadisnya, tidak dibacakan riwayat hadisnya dari siapa ya. Nah itu harus lebih dilengkapi lagi karena kan babak kedua ini kan harus detail ya, seperti itu, harus ada progresnya seperti apa gitu ya. Kemudian sedikit kakak singgung dari aspek penampilan. Kalau dari aspek penampilan, dari penampilan pertama dan babak kedua ini, Zidane ini mencoba untuk tampil lebih rileks lagi ya. Lebih rileks dan itu ada progresnya. Hanya saja matanya harus ini anaknya, harus lebih fokus lagi. Nah jangan nanti matanya kurang nyaman kayaknya melihat satu objek itu, kayak kurang klop gitu. Lebih dirilekskan lagi, lebih dinyamankan lagi ketika melihat dewan juri, melihat pemirsa dan menyapa penonton ya, seperti itu. Mungkin dari kakak itu saja ya, nanti ditambahkan oleh dewan juri yang lainnya. Oke, sukses selalu untuk Zidane. Amin, Amin ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Kak Pida. Baik, untuk selanjutnya Ustadz Lukman, silahkan ditambahkan komentarnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Assalamualaikum Ustadz Zidane. Waalaikumsalam Ustadz. Insyaallah Ustadz ucapkan selamat untuk Ananda Zidane sudah sampai kepada tahap kedua. Gimana zona nyaman sudah terlewatkan ya? Ada grogi tadi enggak? Ada. Ada ya? Oke. Apa kabar Zidane? Baik Ustadz. Kalau Bahasa saya Jawa tanya lah, bahasa Ustadz. Ocu, you have to answer by Ocu language, not Indonesian language, you know? Kan dia bajunya Jawa nih Ustaz. Iya, Kak Beda dah mulai, saya masuknya di Ocunya gitu. Oke. Ini karena ada mix di sini saya tengok nih. Orang tuanya perpaduan antara Ocu dengan Jawa? Tidak. Enggak juga? Enggak Ustadz. Jawa semua. Ke Ibu Kisah Medan. Ibu Medan. Jawa Oke, Medan oke. berarti. Meja Ustaz, Iya. Medan dan Jawa. Oke. Ya. Ya, tapi karena sekolahnya di posisinya di Ocu, makanya dia artinya local wisdomnya bagus. Karena di SD Mutiara Global itu kawasannya kawasan Ocu gitu. Jadi sedikit banyaknya harus tahu Iya. juga ya komunikasi bahasa iya. Ocu. Oke, bagus ya. Artinya ini juga harus juga ada nilai local wisdom ini. Jadi kalau kita ceramah tuh ya nggak ada masalah juga kalau kita sedikit say hello dengan membawa khas daerah gitu. Ya, tapi yang jelas tentu audien kita kan berbagai macam tuh. Tentu bahasa yang digunakan tentu bahasa yang secara keseluruhan orang akan paham. Tapi tidak ada masalah dalam titik-titik tertentu kita juga bawa khas kita atau kita promosikan juga bahasa atau budaya lokal tertentu gitu. Jadi sangat bagus juga ya. Tadi ada bahasa Ocu ya. Oke. Tapi jangan Ocu terus nanti dari awal ya, nggak ngerti. Orang-orang yang tidak Ocu nggak ngerti. Atau jangan pula Jawa terus. Saya kalau Jawa saya nggak ngerti. Ya. Tapi bagus ya, ada nilai lokal wisdomnya bagus. Tak senang itu. Oke Zidane, ini kan kompetisi nak ya. Disayangkan kalau tidak tertata dengan rapi. Contohnya manajemen waktunya kenapa bisa over? Ini kan disayangkan. Waktunya 5 menit 8 detik. Ini disayangkan gitu. Anak sudah tampil bagus, cuman manajemen waktunya nggak pas gitu ya. Nah ini ustadz dan ustazahnya orang tua ini harus diperhatikan terus ya. Jangan sampai waktu itu over, maka zona nyaman itu diambil ya. 4 menit 30, itu sudah aman itu. Takut nanti ada anak eksiden, belum lagi hal-hal yang lain ya. Dan ini saya melihat konten Zidane ini terlalu padat. Ketenangan dia menyampaikan tausiah itu juga kurang, temponya terlalu laju. Nah, ini bukti bahwa konten yang Zidane sampaikan sangat padat sekali. Sementara waktu kita terbatas ya. Jadi harapannya nanti evaluasi manajemen waktu, kemudian konten juga harus disingkat lagi ya. Oke, itu satu catatan utamanya. Yang kedua, mukadimah masih
perlu dibetulkan. Ini kan boleh saya katakan mukadimah sepanjang hayat kayaknya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman. Jadi jangan lagi wassalaman. Coba ulang Ananda Zidan. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman. Jangan wasa. Saya tidak ulang lagi bahasa yang lainnya Kak Zidan ya. Wasalaman. Tidak boleh was. Jangan pakai tasdidna. Itu nggak boleh. Coba. Salatan wasalaman. Salatan wassalaman. Oke. Nanti seiring waktu berjalan insya Allah akan pas. Dan saya senangnya di Zidan ini dia punya suara khas gitu. Agak lain suaranya. Ini juga nikmat Allah Ta'ala yang spesial untuk kamu. Jadi bagus suaranya, Ustaz senang gitu ya dengan suaranya. Jadi nanti Ananda latihan ya. Salatan wassalaman. Tidak was ya. Oke. Kemudian judulnya tuh sebetulnya menarik ya. Walaupun kata Kak Mufidah dolar ya. Saya kira tadi solar gitu ya. Lagi langka. Bisa Ustadz, mudah-mudahan nanti ada peserta yang bahas itu ya. Sekarang dolar yang nanti solar gitu. Gitu ya. Oke, sudah dikomentari oleh Kak Mufidah, saya nggak ulang ya. Tapi Ustadz konfirmasi aja, apakah Ustadz setuju dengan kepanjangan tadi terlalu agak panjang dan terkesan dalam tanda petik dipaksakan? Oke. Tapi yang jelas Ustaz Mufidah sudah komentar ya. Judul itu kan dalam teorinya singkat, padat dan menarik ya. Itu kreasi-kreasi di dalam itu ya terpulang gitu kan. Tapi yang jelas harus clear gitu ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Mufidah. Yang ingin Ustaz sedikit masukkan, ini kan digital oke, kemudian lebih arif dan religius. Ini kan bagus nih ya, kontennya juga sudah menjawab ini. Sekarang bagaimana kita membuka judul ini ke masyarakat. Ada teori, ada namanya sekarang itu slow living. Ya, dalam teori psikologi barat. Kemudian teori ini kita coba sesuaikan dengan Islam. Sampailah kepada kesimpulan bahwa slow living itu adalah hidup bermakna atau menikmati hidup. Nah, sekarang coba ketika Zidan makan, sering nggak makan dengan menonton sambil nengok handphone makan gitu. Nah, itu rubah, masyarakat rubah cara pikir. Itu hidupnya nggak slow living. Nggak menikmati makan gitu. Masa makan kita nonton. Ini masalah sekarang yang harus kita perbaiki. Sama kita, kayak kita interaksi sosial. Kita duduk rapat di KPKP. Coba, nggak menikmati duduk bersama dengan kawan. Apa sebab? Handphone kita masih bunyi. Satu main handphone. Coba di rumah. Anak ayah ada di rumah semua. Tapi ayah sibuk dengan handphone. Ibu sibuk dengan handphone. Ini pikiran ini harus kita ini melalui akademi Nai Cilik ini harus kita ingatkan kembali. Jadi ya kita hidup tuh harus menikmati gitu. Jadi kalau makan ya makan aja, jangan makan sambil nonton handphone gitu. Jadi mana nikmat makan itu gitu ya. Kumpul dengan keluarga ya udah gitu. Bang Rizal minum kopi secangkir kopi, fokus dengan istrinya minum secangkir kopi. Singkirkan handphone dulu. Nanti selesai minum kopi ya baru. Kalau tidak, enggak terasa nikmatnya kopi. Ini ceramah Zidan ini bagus ini ya. Ini yang inti yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Oke? Jadi selamat untuk Zidan, tetap semangat. Kemudian catatan ringan ini hendaknya menjadi motivasi untuk lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Kak Rizal dan Kak Nuri. Iya, terima kasih Ustadz Lukman. Baik, Zidan. Sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan dibawa HP-nya. Iya, Masya Allah. Kita belajar bahwasanya kita harus menikmati hidup ya. Betul. Jangan sampai teknologi semakin canggih masuk ke kehidupan kita, kita justru tidak menikmati kehidupan itu lagi. Iya, betul sekali. Seperti yang disampaikan Ustadz Lukman tadi ya, dimulai dari hal kecil. Betul. Saat makan jangan sambil nonton. Iya. Atau lagi nonton jangan sambil makan. Sama aja ya. Fokus nontonnya ya. Oke, kita lanjut Kak Nuri memanggilkan peserta berikutnya yaitu Izzatul Fatimah Sonsana dari SDIT Azura Pusat. Sini sayang. Nah, ini dia peserta ketiga dengan judul tausiahnya Al-Quran Sahabat Terbaikku. Masya Allah. Menjadikan Al-Quran sebagai sahabat begitu ya. Betul. Gimana caranya? Langsung saja kita saksikan penampilan dari Izzatul Fatimah Sonsana.
hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, kabarnya sehat? Ayah, bunda, ustadz, ustazah, serta teman-teman yang ana sayangi. Baiklah, judul tausiah ana kali ini adalah Al-Quran Sahabat Terbaikku. Sahabat dai, pernah gak sih kalian semua merasa kesepian? Atau takut kalau di rumah sendirian? Apalagi kalau nggak ada orang. Ih, seram kan sahabat dai? Nah, ana punya rahasia, punya sahabat yang luar biasa. Sahabat yang kalau didekati bikin hati tenang, kalau didengar bikin hati senang, dan kalau dibaca bikin pahala mengalir deras. Siapa dia? Ayo, ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami benar-benar telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Masya Allah, begitu luar biasa ya teman-teman. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, hidup menjadi tenang, damai, dan tentram. Bahkan bisa menjadi penolong dan sahabat di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, yuk kita jadikan Al-Quran sahabat sejati kita. Jangan cuma dijadikan pajangan di rumah, terus disimpan di lemari, terus berdebu deh. Nanti dia sedih teman-teman. Caranya gimana? Nih, ana kasih tahu ya. Pertama, baca setiap hari. Walau cuma beberapa ayat, yang penting kita rutin membacanya setiap hari. Jangan pas mood aja baru dibaca Al-Qur'annya. No ya sahabat dai. Kedua, pelajari tajwidnya. Biar bacanya makin merdu, makin enak didengar. Ketiga, pahami artinya. Biar kita tahu pesan dari Allah. Orang yang cinta Al-Quran di dunia disayang Allah, dikubur ditemani, dan besok di akhirat, wah, dikasih jubah dan mahkota kehormatan. Bahkan bisa bawa ayah bunda ke surga. Masya Allah, mau nggak teman-teman? Mulai hari ini, yuk kurangi main gamenya. Apalagi main gamenya dari pagi sampai malam. Jangan ya teman-teman. Kurangi nonton YouTube-nya. Mending dengerin murotal. Dan jangan lupa baca Al-Qurannya. Biar hidup makin berkah. Makan pepaya bersama teman. Makan di rumahnya Pak Burhan. Ayo rajin baca Al-Quran, sahabat sejati di masa depan. Demikian tausiah anak kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk Fatimah. Masya Allah. Baik, kita langsung saja dengarkan komentar Dewan Juri. Kak Suhadi, silahkan.
Baik, terima kasih Kak Nori, Kak Rizal. Assalamualaikum Ustazah Fatimah. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Kakak mau ucapkan selamat kepada Fatimah sudah menyelesaikan tausiahnya dengan baik, lancar, dan luncur. Wah. Baik, ya hari ini Fatimah membawa tausiah tentang Al-Quran, ya temanya. Judulnya Al-Quran sebagai Al-Quran sahabat terbaikku. Nah, pertanyaannya, hari ini Fatimah sudah baca Quran? Malam. Oh, malam, tadi malam. Kayaknya Kak Swadi ketularan Kak Fida ini. Iya, karena dekat nih. Apa-apa ditanyain sama peserta ya. Iya, harusnya tadi sudah juga kan, pas di sholat subuh kan kita baca Quran itu. Baca surah Al-Fatihah, kemudian ayat, kan gitu. Ya, nah artinya begini, sebagai dai, apalagi ini dimulai dari sejak awal ya, kecil dai cilik, menyampaikan sesuatu yang sudah kita lakukan itu jauh lebih nikmat. Ya, tapi tidak semua hal yang kita sampaikan harus kita lakukan dulu, tidak begitu kayak konsepnya ya. Apalagi ini bersifat keteladanan. Nah, jadi nanti feel-nya di situ akan dapat. Karena kita sudah merasakan bahwasanya tenangnya setelah membaca Al-Quran, damainya hati kita kemudian kita sampaikan, maka aura itu pun akan menyebar. Ya, seiring lisan kita berbicara, kemudian audiens kita mendengarkan. Nah, jadi lebih ke situ poinnya, Fatimah ya. Oke, untuk konten alhamdulillah dan Masya Allah luar biasa ya. Ada solusi juga yang ditawarkan bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sahabat terbaik kita, mulai dengan membacanya setiap hari, ya, kemudian dipelajari tajwidnya dan sampai pada tahap pemahaman, memahami, kemudian nanti kita praktekkan dalam kehidupan. Itu sangat solutif sekali dan juga sangat memberikan inspirasi bahwasanya caranya begini loh untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Gitu ya. Namun untuk kedepannya catatan sedikit dari kakak agar nanti penampilan Fatimah lebih luar biasa lagi itu dari segi semangat. Ya semangat dan antusias. Semangatnya dengan intonasi tone suaranya lebih dinaikkan lagi, kemudian adanya penekanan pada poin yang dianggap penting dan kemudian antusias kita. Karena menyampaikan sesuatu itu kita harus excited dulu, harus antusias dulu. Dengan begitu nanti akan terpancar melalui ekspresi kita, kontak mata kita, senyum kita. Jadi situ nanti nampak. Jadi orang yang melihat dan mendengarkan lebih antusias juga, lebih semangat juga. Gitu ya Fatimah ya. Itu saja dari kakak, sehat-sehat dan sukses selalu untuk Fatimah. Amin, Amin, ya ya robbal robbal alamin. alamin. Terima kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Selanjutnya Nori. Kak Pida, silahkan komentarnya. Terima kasih Kak Nori dan Kak Rizal. Fatimah membawakan tema Al-Quran sahabat terbaikku. Tadi udah banyak dikomentari oleh Ustadz Suhadi ya nak ya. Oke, di sini kakak sedikit saja menambahkan. Kalau dari aspek penampilan, kakak merasa Fatimah kurang menikmati penampilannya, ya. Kenapa demikian? Kami di sini juga kakak menunggu kreasi Fatimah di bagian mana ya? Apakah di pertengahan ya? Karena di awal tidak ada kreasinya ya nak ya. Di pertengahan juga belum. Oh ternyata sampai akhir juga tidak ada kreasinya. Makanya tadi kakak menganggap bahwa tema yang Fatimah bawakan ini, Al-Quran sahabat terbaikku ini, kayak tema yang dibacakan judulnya, disebutkan judulnya, kemudian kita sudah terbaca nanti isinya apa. Nah, jangan sampai demikian. Kita harus memang tema kita ini klasik loh, tetapi ada kreasinya. Nah, di situ seandainya ada kreasi, di situ tadi akan terpancar Fatimah itu menikmati penampilannya ya. Nah, itu berdampak juga penguasaan panggungnya tadi juga kurang. Nah, kurang semangat Fatimah untuk itu, untuk bertausiah ya. Oke, selanjutnya apa Fatimah sehat, sakit? Enggak?
Sehat, oke. Mungkin kreasinya saja kurang ya. Nah ini untuk coachnya, karena babak kedua ini kita lebih harus agresif lagi atau excited lagi ya. Kayak kata Ustadz Swadi tadi, memang kayak kita bercerita sama orang. Nah misalnya kayak Fatimah habis dari jalan-jalan, pulang dari jalan-jalan. Nah tadi melihat apa saja, kemana aja. Nah kita kan excited. Atau kayak kita pergi gitu. Nah kita harus semangat, ketika kita semangat menyampaikannya itu, orang juga akan terbawa suasana seperti itu ya. Meskipun tema-tema yang dai-dai ini sampaikan nanti tentang tema-tema yang klasik atau umum, yang sudah sering didengarkan, cuma kreasinya harus diupdate lagi. Atau enggak, keluar dari zona aman tadi ya, keluar dari zona aman tadi membawakan tema atau judul yang lebih wow lagi, oh lebih nyentrik lagi, kayaknya saya membawakan tema ini ya, harus saya lebih berkreasi lagi, harus lebih agresif lagi ketika saya tampil ya. Nah Fatimah kayaknya bisa, karena ciri khas suara Fatimah itu beda sama yang lain ya. Mungkin itu saja tambahan dari kakak, sukses selalu untuk Fatimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Pida. Baik Fatimah, sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Baik, Kak Nori, kita masih punya satu Iya. peserta yang terakhir. Betul sekali Kak Rizal. Langsung saja kita panggilkan, ada Bening Aura Arsyila. Arsyila dari MI Al-Fatah Pekanbaru. Nah ini dia. Temanya menarik loh Kak Nori. Nah temanya menarik nih, seperti menyinggung siapa ya? Nggak tahu. Coba kita bacakan. Temanya Iya. kecil badannya, besar nyalinya. Nah siapa ya? Oh Nyinggung mungkin, siapa Bening? mungkin dia menceritakan diri sendiri. Karena Bening masih kecil badannya, betul? Iya, oh iya. Tapi pasti ada rahasia nih di balik judul. Kecil betul. badannya, besar nyalinya. Wah, penasaran nih. Kecil-kecil cabai rawit ya. Betul. Oke, kalau begitu langsung saja kita saksikan penampilan dari Bening Aura Arsyila. Kami dari kelas 4 BMI Al-Fatah mendukung Bening dalam Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Biarlah raga dipandang sebelah mata, asalkan tekad kuat menghujam di dada. Jangan pernah merasa lemah sengsara, sebab bersama Allah nyali kita raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Bening hormati Dewan Juri yang bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Baiklah, judul tausiah Bening adalah kecil badannya, besar nyalinya. Hadirin, kadang kita merasa minder karena badan kita paling kecil di kelas. Sering juga kita merasa sedih hanya karena melihat kelebihan orang lain, lalu melupakan kehebatan diri sendiri yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Mulai detik ini, buang rasa tidak percaya diri itu. Fisik boleh saja minimalis, tapi rasa percaya diri wajib maksimalis. Langkah raga boleh saja terbatas, tapi semangat mengukir prestasi harus tanpa batas. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul
beriman. Jadi, ayat tadi menegaskan agar kita tidak menjadi penakut, minder, atau berkecil hati hanya karena merasa kecil atau lemah. Kita juga tidak boleh merasa gundah. Biarpun badan kita paling mungil di antara manusia, derajat kita bisa menjadi yang paling tinggi di mata Pencipta. Asalkan iman di dada senantiasa dijaga. Hadirin, lantas dari mana datangnya rasa percaya diri seorang anak yang badannya kecil? Jawabannya ada pada kekuatan mental dan imannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz." Semangatlah dalam urusan yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, selagi urusan dan perbuatan kita baik dan bermanfaat, harus tetap optimis dan percaya diri. Seperti berani mengangkat tangan saat guru bertanya, berani untuk terus mencoba meskipun pernah jatuh dan kalah. Fisik boleh imut, tapi nyali kita harus raksasa. Maju paling depan dan pantang berputus asa. Takbir, Allahu Akbar. Memetik mangga di atas dahan, berbuah lebat karena rawatan. Biar fisik kecil dalam pandangan, nyali raksasa siap raih kemenangan. Demikian tausiah bening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Bening. Masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya judul tausiah Bening itu sama seperti apa yang Bening lakukan. Betul. Masih kecil tapi nyalinya luar biasa, suaranya juga lantang tadi kan. Betul sekali ya Kak Rizal. Baik, kita dengarkan komentar dari Dewan Juri. Untuk yang komentar pertama Kak Pida, silahkan. Silahkan Kak Pida. Oke, terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Bening membawakan judul kecil badannya besar nyalinya. Kirain tadi kancil ya Kak Nuri. Kecil badannya besar nyalinya. Berarti ini kita sebagai makhluk di antara makhluk-makhluk yang lain ya. Kemudian kita sebagai manusia di antara kerumunan-kerumunan ya. Gitu mungkin maksudnya ya. Kalau seandainya kecil badannya, besar nyalinya, kita yang sebagai makhluk itu mungkin bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, oh saya minta ini, minta itu. Nyali kita gimana? Ya, usaha kita gimana? Oh, minta yang besar tapi usahanya kecil, ya kan? Nah, kalau seandainya kita dinobatkan sebagai manusia di antara kerumunan manusia lain, tadi contohnya adalah di dalam kelas gitu ya, Bening. Contohnya di dalam kelas misalnya keberanian ya, lebih ke situ ya inti dari tausiahnya ini. Percaya diri. Iya. Itu ya, Bening ya. Iya. Oke, percaya diri dan keberanian kita di antara orang lain ya Nak ya. Oke, tausiahnya bagus, kekinian sekali, tadi bikin kita penasaran ya, kirain tadi kancil, ternyata kita di antara manusia-manusia yang lain ya Nak ya, di antara makhluk yang lain. Oke. Dari penampilan Bening tadi, kakak melihat progresnya ada, hanya saja di awal tadi ya Nak ya. Di awal itu ekspresinya kurang ya. Itu mungkin yang harus Bening latih terus menerus. Karena apa? Karena jangan sampai dai dan daiyah ini mengeluarkan, oh saya nanti ajalah pas di babak ketiga lah, kalau saya lolos di babak inilah, tahap inilah baru saya keluarkan nanti, oh saya harus tampil seperti ini, harus memukau seperti ini. Jangan seperti itu ya Nak ya. Karena apa? Karena orang lain juga seperti itu akan tampil.
akan tampil, akan mengeluarkan powernya dia. Jadi jangan ditahan-tahan, ketika kita bisa berekspresi, memainkan ekspresi kita di awal saja, langsung dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti juri mencari-cari, juri sudah di tag-nya, oh ternyata dia ekspresinya kurang ya, kurang menikmati penampilan. Jangan sampai kesannya nanti juri berpikir demikian, oh ternyata ekspresinya baru dimainkan di tengah atau pas di akhir. Kecuali di garis bawahi itu adalah pergerakannya ya. Pergerakannya harus ada ketenangan terlebih dahulu, ada ketenangan baru kita mainkan, baru kita kreasikan bagaimana kita di panggung ini ya. Jangan langsung terlalu ekspresif sekali kita tampil itu, jangan terlalu menggebu-gebu, nanti ketenangannya itu terganggu ya, kurang terkontrol. Mungkin itu ya dari kakak. Tadi juga hadisnya ada, ayatnya juga mendekati ya. Kalau seandainya kita menyimak dari awal sampai akhir kita akan paham. Tetapi kalau kita hanya mencari mencek judulnya saja, ini apa ya, terus kita lihat kesimpulannya, nanti kita tidak paham dengan isi tausiah atau materi yang Bening bawakan. Oke, itu saja mungkin Kak Nori dan Kak Rizal. Terima kasih. Terima kasih Kak Pida. Baik, selanjutnya Ustadz Lukman, silahkan ditambahkan komentarnya. Baik, terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Assalamualaikum Ustazah Bening. Waalaikumsalam Ya, Ustaz. sebening namanya, begitu juga sebening penampilannya. Masya Allah. Oke, selamat untuk Bening yang senantiasa berusaha terus untuk meningkatkan kemampuannya di panggung ADC ini. Karena saya rasa Bening ini juga termasuk peserta yang sangat aktif dan antusias. Ya, oke. Pertama, sudah banyak disampaikan oleh Ustazah Mufidah. Ustaz sedikit memberikan pandangan saja. Kalau dari segi waktu, oke, 4 menit 27. Ini termasuk maksimal ya, zona nyaman termasuk zona-zona maksimal juga ini. Kemudian dari segi judul, ini kecil badannya, kemudian besar nyalinya. Ini kalau saya melihat judul seperti ini kan harus juga menjadi catatan. Judul ini diangkat untuk kenapa gitu dan tujuannya apa. Jadi harus clear. Ya, kalau mengantarkan judul ini mendorong orang untuk bagaimana dia percaya diri, confident, maka kontennya harus dibawa ke sana gitu ya. Nah, karena judul seperti ini banyak kemungkinan yang akan kita explore, sehingga nanti dukungan dalilnya juga harus kena sasaran. Apakah juga Bening menawarkan dari judul ini di mata Allah Ta'ala kita nggak perlu badannya besar, nggak perlu kurus, nggak ada nilainya gitu. Artinya yang paling penting itu adalah ketakwaan umpamanya ya. Jadi ini juga harus terukur kemana kira-kira yang akan menjadi stressing. Kalau tidak nanti masuknya kemana-mana ya. Nah, jadi di spesifik lebih bagus menurut pandangan Ustadz. Oke, ini kayaknya banyak ya di sekolahnya istilah body shaming. Bully-bullying ada. Nah, makanya kalau bullying juga oke, mungkin mengangkatnya karena fenomena bullying gitu ya. Akhirnya ditawarkan, kasih solusi gitu ya. Oke, tapi kalau hanya sekedar memotivasi diri, artinya ya bersyukur lebih banyak, kemudian kemampuan kita kerahkan dengan sebaik mungkin ya. Jangan ada malu dan segala macam, ya itu juga bagus gitu ya. Sehingga nanti di pemilihan dalilnya juga harus pas ya. Jadi kalau Ustaz sih sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustazah Mufidah, hanya saja judul ini harus lebih terarah gitu ya, sehingga nanti bobot pentingnya bisa diambil ya, sampai kepada pemilihan dalilnya juga. Karena kalau dilihat dalilnya ini juga ya Qur'annya oke lah, tidak perlu sedih oke. Artinya kalau badannya besar tidak perlu sedih. Kalau nggak badannya kecil nggak perlu sedih, ya. Yang harus sedih itu badannya kecil, nyalinya kecil. Badannya besar, nyalinya besar gitu. Kecil juga itu harus sedih ya. Nah, kemudian yang hadis itu, yang kedua itu perlu dikaji ulang. Penekanannya kemana, ya? Makanya kalau saya
Kalau hanya itu ukurannya, pakai aja hadis innallaha la yanzuru. Allah tidak akan lihat. Bentuk rupa kita nggak ada harganya di Allah. Fisik kita nggak ada, harta kita nggak ada. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa akmalikum. Kalau itu stressingnya artinya ya syukuri ya. Jangan sampai mengeluh dan jangan sampai berkecil hati dengan pemberian Allah Ta'ala. Semuanya ada hikmahnya. Ya. Oke, bagus Ananda Bening. Maksimalkan penampilan, powerfulnya juga harus sedikit ditekankan sedikit. Kemudian dalam eksplorasi penampilan harus maksimal. Kata Ustazah Mufidah, jangan nanggung-nanggung. Karena kalau nanggung-nanggung nanti ujungnya ya orang maksimal, kita tidak maksimal. Nah, jadi ini kompetisi, powerfulnya harus dapat, kemudian performanya juga harus dimaksimalkan. Ya, insyaallah sukses untuk Ananda Bening. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Lukman. Baik Bening, sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ayah dan bunda serta adik-adik yang setia menyaksikan penampilan peserta-peserta yang tampil di Akademi Dai Cilik. Di tahap 2 kita ingin sampaikan juga Kak Dori, iya, Kak ada Rizal. 4 peserta di setiap grupnya, namun hanya 2 orang saja yang berhak maju atau tampil kembali di tahap berikutnya. Betul sekali ya Kak Rizal. Dan usai jeda berikut pemirsa, kita akan mengetahui siapakah 2 peserta yang berhasil melaju ke tahap berikutnya dan 2 peserta yang langkahnya terhenti di panggung Akademi Dai Cilik hari ini. Ya. Kita berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk dapat berdiskusi, berundingkan siapakah Betul. peserta yang layak nih ya Kak Rizal. Tapi kalau kita melihat penampilan para peserta ini keren-keren semua Betul ya. sekali. Bagaimana hasilnya dan siapakah yang akan diputuskan oleh para Dewan Juri untuk maju ke tahap berikutnya, kita akan saksikan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Ya, pemirsa di mana saja Anda berada, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Dewan Juri. Siapakah peserta yang berhasil melaju ke tahap berikutnya? Ada 2 peserta yang akan berhasil melaju ke tahap berikutnya dan ada Kak Suhadi di sini yang akan menyampaikan pengumuman tersebut. Silahkan Kak Suhadi. Baik, terima kasih Kak Nori dan Kak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Dai dimanapun berada, alhamdulillah hari ini telah kita saksikan penampilan adik-adik di tahap 2, penampilan grup yang pertama. Adik-adik telah memberikan penampilan terbaiknya dengan materi yang luar biasa, dengan penyampaian yang juga luar biasa. Namun inilah program Akademi Dai Cilik. 4 adik-adik yang tampil di tahap 2 ini hanya 2 peserta saja yang akan masuk ke tahap 3. Kepada adik-adik yang lolos nantinya, tetap semangat, persiapkan diri, karena semakin tinggi tahapannya tentu akan semakin kuat persaingan dakwahnya. Namun bagi adik-adik yang belum berkesempatan untuk melaju ke tahap 3, tetap semangat, belajar terus, latihan terus agar nantinya penampilan adik-adik berprogres di masa-masa yang akan datang. Baik, setelah Dewan Juri melakukan penilaian sampai akhirnya Dewan Juri telah memutuskan 2 nama yang akan masuk ke tahap 3. Langsung saja, posisi pertama menuju tahap 3, Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026 berhasil diamankan
oleh peserta atas nama Atskan Lutfi Pratama dari SDIT Az-Zuhra Cipta Karya. Selamat kepada Atskan Lutfi Pratama. Satu tempat lagi. Dan tempat kedua berhasil diamankan oleh peserta atas nama Bening Aura Arshila dari MI Al-Fattah Pekanbaru. Selamat kepada Bening Aura Arshila dan kepada Zidan dan juga Fatimah. Yuk kita sama-sama maju ke depan. Kak Suhadi juga. Terima kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Nori dan Kak Rizal. Iya pemirsa dimanapun saja Anda berada, bagi peserta yang belum berhasil maju, belum rezekinya ya Kak Nuri ya. Betul sekali. Akan mendapatkan kenang-kenangan berupa sertifikat dan juga bingkisan yang dipersembahkan oleh Yayasan Ilmu dan Iman Provinsi Riau. Iya, untuk itu kami undang kepada Dewan Juri lainnya, ada Ustadz Lukman dan juga Kak Pida. Silahkan untuk dapat memberikan bingkisan dan juga sertifikatnya kepada Zidan dan juga Fatimah. Dan insya Allah pada pertemuan kita berikutnya masih menyaksikan penampilan para peserta yang tergabung di tahap 2 atau tahap 24 besar. Nanti akan tampil dari grup yang kedua. Insya Allah. Tetap terus saksikan pemirsa program Akademi Dai Cilik di TVRI Riau. Akhirnya saya Muhammad Rizal pamit. Saya Nori Gustina pamit. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.